Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laude Syarif pada segmen Opini Pamong. Pada segmen kali ini, saya lagi dan lagi akan berbagi pengalaman tentang pengadaan barang jasa kepada sobat semua. Namun, terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya ingin sobat semua untuk mengklik tombol subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat kepada yang lainnya. Kemudian jangan lupa aktifkan notifikasi agar sobat semua dapat mendapatkan update-update video selanjutnya. Pada topik kali ini saya akan berbagi tips dan trik mudah memahami swakolola dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Penjelasan materi ini saya dapatkan dari berbagai mengikuti kegiatan pelatihan dan pengalaman saya sendiri, apalagi ini adalah tupoksi saya pada lingkup kerja saya saat ini, yaitu di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Buton Tengah. Oke teman-teman, mari kita kupas materi swakolola kita kali ini. Bagaimana sih sebenarnya kegiatan swakolola itu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, atau bagaimana sih implementasi dalam pelaksanaannya di organisasi pemerintahan. Kita masuk pada pembahasan, apa itu swakolola? Jadi swakolola ini adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, atau kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lainnya, ormas, dan kelompok masyarakat. Dasar hukumnya jelas, yaitu dalam Perpres 16 2018, silahkan dipelajari, kemudian dijelaskan detail lagi secara teknis pada Perlem Pengadaan Barang Jasa nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakolola. Kegiatan swakolola ini kita akan coba ramu, jadi tetap memiliki perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, perencanaan itu adalah penetapan tipe yang akan lebih kita dalami pada materi kali ini. Kemudian penyusunan spek, penyusunan RAB, kemudian persiapan, penetapan sasaran, penyelenggaraan swakolola, rencana kegiatan, jadwal, dan sebagainya. Kemudian ketentuan swakolola. Jadi ketentuan swakolola ini pertama, barang jasa yang dibutuhkan itu tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Ya, ini unsur pentingnya, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kemampuan teknis yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi SDM kita ini akan diberdayakan dengan kegiatan, dan ini adalah kegiatan swakolola. Kemudian barang jasanya itu bersifat rahasia dan mampu dikerjakan langsung oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah itu sendiri. Dalam rangka peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat. Ini jelas, yaitu untuk peningkatan peran, kemudian pemberdayaan SDM. Nah, ini adalah bentuk tujuan dari kegiatan swakolola itu sendiri. Nah, ini jelas tujuan kegiatan swakolola. Silakan dibaca juga dan penjelasan lebih detail pada Perlem Pengadaan Barang Jasa nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakolola. Jadi tujuannya itu ya ini tidak disediakan oleh pelaku usaha, kemudian tidak diminati, kemudian pengoptimalkan penggunaan SDM, meningkatkan kemampuan teknis SDM di kementerian lembaga, partisipasi ormas, kemudian secara diidentifikasi lebih efisien dan lebih efektif dilaksanakan secara swakolola. Kemudian pengadaan barang jasa tersebut rahasia. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan swakolola. Jadi sobat, ini sedikit saya tambahkan ya. Saya coba membuka ini Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018. Nah, di sini jelas ada tujuan swakolola yang sudah saya sempat jelaskan tadi. Namun di sini dalam Perlem juga tersebut sebenarnya sudah ada beberapa contoh terkait bagaimana sih kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Nah, itu jelas ya. Seperti ini contoh ada pemeliharaan rutin, penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu, suar, pengadaan barang jasa di lokasi terpencil, pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni. Nah, kemudian ini juga ada jasa penyelenggaraan penelitian, pengembangan pendidikan, dan atau pelatihan kursus, penataran, dan sebagainya. Jadi silakan sobat dibuka saja sebenarnya sobat semua, silakan dibuka kembali pada Perlem LKPP biar kita tidak mengalami kebingungan dalam proses penentuan apakah kegiatan tersebut swakolola atau penyedia. Oke sobat, setelah kita memahami tujuan, kemudian apa yang akan kita persiapkan. Nah, ini adalah kunci dari mekanisme swakolola itu. Jadi sobat semua harus memahami
tipe-tipe pelaksanaan swakola itu. Terbagi atas 4, yaitu tipe pertama, ini direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi langsung oleh pengguna atau penanggung jawab anggaran itu sendiri. Jadi tim persiapannya, tim pelaksanaan, dan tim pengawasannya ini dan pengawasannya semua dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri. Misalnya Sekda ingin membuat sekretariat daerah atau dinas A ingin melaksanakan suatu kegiatan, maka di dalam dinas tersebut si penanggung jawab anggaran ini akan menetapkan tim persiapannya siapa, kemudian tim pelaksananya siapa, kemudian yang mengawasi siapa. Nah, tapi di dalam koridor pertanggungjawaban itu semua dan pelaksanaan kegiatan ini diatur oleh dinas A atau misalnya seperti saya di sekretariat daerah, ya, bukan dari dinas lain. Nah, kemudian pada tipe 2 ini direncanakan dan diawasi oleh pengguna instansi itu sendiri, tapi pelaksananya adalah dari instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh, diklat prajabatan CPNS misalnya. Nah, BKD membuat sebuah kegiatan diklat prajabatan CPNS, misalnya level kabupaten kota ya. Nah, ini yang pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi. Nah, ini adalah contoh kegiatan swakola tipe 2. Perencanaannya dan pengawasannya diawasi langsung oleh oleh Badan Kepegawaian Daerah setempat atau kabupaten kota, tapi yang laksanakan kegiatan secara keseluruhan diklat prajabatan ini adalah Badan Diklat Provinsi misal gitu. Nah, dia melibatkan instansi di luar organisasinya atau pemerintah lainnya. Kemudian tipe ketiga, nah ini pada ormas, jadi direncanakan dan diawasi langsung oleh penanggung jawab anggaran, tapi yang pelaksananya ini adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar. Jadi ini harus jelas, diperjelas betul apa itu ormas, bukan hanya sebatas organisasi kemudian dijadikan sebagai pelaksana kegiatan, tapi dia adalah yang terdaftar langsung. Kemudian ada tipe keempat, direncanakan sendiri oleh Kementerian Penanggung Jawab Anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Nah, dilaksanakan dan pengawasannya langsung oleh kelompok masyarakat. Nah, di sini saya coba akan jabarkan dalam sebuah tabel apa itu perbedaan-perbedaan tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ini. Oke. Nah, ini saya akan coba gambarkan dari swakola tipe 1. Badan organisasinya itu di sini ada PA. Nah, penyelenggara swakola itu adalah instansi itu sendiri, di mana di dalamnya PA menetapkan atau KPA ya, menetapkan persiapan, pelaksananya, pengawasnya. Kemudian di sini ada PJPHP, PPHP, PPK, UKPBJ. Ini apa fungsinya? Nah, di sini pejabat pembuat komitmen bertugas sebagai penyusun dari rencana kegiatan tersebut. Ingat ya, PA, KPA juga dapat dijabat sebagai PPK ini dapat dijabat langsung oleh PA atau KPA. Nah, ini contoh ya, misalnya dalam swakola tipe 1. Dinas A melaksanakan sosialisasi A. Nah, sosialisasi A ini terdapat beberapa komponen nih. Ini contoh tipe 1. Ada honorarium panitia pelaksana kegiatan, ada ATK, cetak, penggandaan, kemudian ada biaya perjalanan dinas, makan minum. Nah, di sini tolong berhati-hati ya. Bukan berarti semua kegiatan misalnya dilaksanakan instansi itu sendiri ini adalah semua swakelola. Nah, kita identifikasi kembali lagi. Di sini ada ATK, cetak, penggandaan, makan minum. Nah, ini kebanyakan dilaksanakan oleh penyedia di luar, sehingga model kontraknya dan sebagainya, disinilah peran UKPBJ atau pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan berguna ketika anggaran tersebut di bawah 200 juta, ya, atau 100 juta untuk misalnya jasa konsultannya atau tenaga ahli. Tapi ketika anggarannya itu di atas 200 juta, maka di sini peran UKPBJ, yaitu Pokja dan sebagainya. Nah, disinilah peran PPK dalam melakukan identifikasi kegiatan tersebut. Ada rincian itemnya. Jadi di sini PPK harus mampu mengidentifikasi kegiatan tersebut. Namun yang menetapkan SK pelaksana dan kegiatan tersebut adalah PA. Ya. Kemudian PJPHP dan PPHP apa tugas di sini? Yaitu misalnya ya, kegiatan tersebut tim persiapan pelaksanaan sudah dilaksanakan. Maka ini akan langsung dikontrol langsung oleh PPK. Setelah dikontrol, maka akan dilakukan serah terima pekerjaan tersebut, yaitu kepada PAK atau KPA. Sebelum diserahkan harus diperiksa dulu tuh oleh PJPHP atau PPHP.
Nah, setelah diperiksa, sudah valid dan sudah selesai 100%, maka kegiatan tersebut dilaporkan kembali kepada PA. Jadi PJPHP atau PPHP ini adalah pemeriksa administrasi kegiatan tersebut ya. Ya, pemeriksa administrasi dilihat, oh ini sudah mantap administrasinya, maka dilaporkan kembali kepada PA atau KPA. Nah, untuk kegiatan pada tipe 1 ini ada beberapa ketentuan ya. Di sini pertama, penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Jadi misalnya dalam tim pelaksana ini sudah ditetapkan ini, orangnya dalam dinas-dinas tersebut, misalnya dinas A tadi ya, ada 7 orang. Ternyata tiba-tiba harus membutuhkan tenaga dari lain. Misalnya kita ingin membuat sebuah kegiatan penyusunan dokumen. Kita perlu nih tenaga ahli untuk memberikan kita kajian-kajian akademis. Nah, di dalam komponen tim tersebut tidak boleh di atas 50% tenaga ahli ini. Kemudian di sini tadi yang saya jelaskan tadi, dalam hal dibutuhkan alat bahan dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres. Nah, ini sering kita terjebak bahwa ATK, cetak, pengadaan, dan makan minum ini adalah swakola. Bukan. Ketika proses kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyedia, maka ketentuan dalam proses pengadaan barang jasa seperti dalam Perpres 16/2018, maka itu berlaku. Terkecuali misalnya ya, makan minumnya seperti rumah sakit. Di situ dalam rumah sakit itu ada tukang masak, ada ahli gizi, dan sebagainya. Nah, ini dikerjakan secara swakelola. Tapi kembali lagi, ketika bahan itu dibeli di luar atau pelaku usaha, maka itu disebut dari bagian kegiatan melalui penyedia. Nah, prosesnya bagaimana? Ya berarti kita berdasarkan ketentuan Perpres. Ketika di atas 200, maka harus kita laksanakan secara tender. Jadi proses pengadaan barang jasa itu berlaku. Makanya kenapa di sini muncullah UKPBJ garing pejabat pengadaan. Jadi jelas ya, swakelola ini dilaksanakan oleh instansi itu sendiri. Pelaksananya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri. Di dalam tim itu lebih pada prioritas instansi itu sendiri. Nah, ini persyaratan penyelenggara tipe 1 itu harus memiliki sumber daya yang cukup. Jadi, untuk melaksanakan sebuah kegiatan tipe 1 ini, jadi kita harus identifikasi dulu tuh kemampuan SDM kita dalam instansi tersebut. Jika memang tidak sanggup, ya silakan dilanjutkan pada tipe 2 atau melalui penyedia. Kemudian kita lanjut pada swakelola tipe kedua. Nah, swakelola tipe kedua tadi, seperti saya jelaskan, yaitu perencanaan pengawasannya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri, tapi pelaksananya adalah instansi pemerintah lainnya. Ya, di luar dari instansi ini. Nah, di sini kita lihat struktur organisasi pelaksanaannya ini. Di sini ada pelaksana swakelola, tim pelaksana UKPBJ. Di sini ada PPK seperti biasa. Di sini ada PPK, di sini ada PJPHP lagi-lagi untuk pemeriksa administrasi, serah terima ke depannya. Kemudian di sini ada penanggung jawab anggaran. Nah, kemudian ini misalnya pelaksana swakelola di sini kenapa loh ada UKPBJ? Nanti sebentar kita jelaskan. Misalnya sebuah dinas A ingin membuat sebuah penelitian. Nah, dilaksanakan oleh Universitas A. Pelaksananya adalah Universitas A. Ya, maka dalam DP itu cukup ditulis kode kegiatan saja di dalam DP itu cukup ditulis kegiatan A, penyusunan kebijakan ini A. Nah, rinciannya item ini itu tugas adalah pelaksana kegiatan. Misalnya kita contoh dinas pendidikan ingin membuat sebuah kebijakan tentang penelitian pendidikan, tapi yang melaksanakan adalah misalnya kampus, universitas, negeri. Maka yang melaksanakan pelaksana swakelola itu adalah universitas negeri tersebut. Di sini dinas A hanya mengatur tim persiapan dan tim pengawas, tidak mengatur tim pelaksana. Yang mengatur tim pelaksana itu adalah dari pelaksana swakelola tersebut, dari universitas itu. Tiba-tiba misalnya di dalam kegiatan tersebut dalam rincian item RAB itu dibutuhkan alat bahan material atau seperti seperti saya bilang tadi ATK, cetak, pengadaan melalui penyedia. Maka di sini misalnya universitas itu kan memiliki UKPBJ juga. Jadi yang melaksanakan itu adalah dari UKPBJ tim pelaksana, bukan UKPBJ dari tim penanggung jawab anggaran. Terkecuali misal tiba-tiba tim pelaksana tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan alat, bahan, material yang melalui penyedia, maka
pengadaan tersebut dapat dilaksanakan oleh UKPBJ pada instansi dinas pendidikan. Dalam hal ini dikerjakan oleh UKPBJ daerah tersebut. Nah, siapa yang menginisiasikan itu adalah PPK. Nah, jadi di sini kenapa ada kesepakatan kerjasama? Nah, ada kontrak swakelola. Ini ada perbedaannya. Jadi kesepakatan kerjasama ini adalah MOU. Jadi dalam swakelola itu harus menyusun ketika melaksanakan swakelola tipe 2, maka dilaksanakan adalah MOU. MOU antara siapa? Penanggung jawab anggaran itu sendiri dengan pelaksana swakelola. Kemudian kontrak swakelola berbeda dengan MOU. Kontrak swakelola ini sudah menjabarkan seluruh rincian item biaya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, yang berkontrak adalah siapa? Itu adalah PPK dan tim pelaksana. Nah, penanggung jawab anggaran dan pelaksana ini hanya sebatas MOU. Untuk kontrak swakelola, bagaimana mekanisme kerjasamanya, penggunaan biaya anggarannya, itu semua yang laksanakan adalah PPK dengan tim pelaksananya. Nah, makanya di sini kenapa ada kesepakatan, di sini ada kontrak swakelola. Kemudian di sini dalam hal pelaksanaan tipe kedua ini tidak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Nah, ini misalnya ya, tiba-tiba dalam proses pengadaan bahan atau material, tim pelaksana tidak sanggup nih. Ini PPK dapat membuat kontrak tersendiri lagi dengan penyedia gitu. Jadi ini fleksibel sebenarnya. Tidak mesti harus semua tim pelaksana, tidak mesti harus PPK semua. Jadi ini adalah kesepakatan. Inilah yang diatur di dalam kontrak swakelola tersebut. Apalagi ini tipe kedua. Misalnya contoh kegiatan diklat prajabatan CPNS. Ini kejadian kemarin daerah saya ya. Di mana kuota asrama dari diklat ini full dengan karena waktunya bertepatan dengan daerah lain, maka itu dilaksanakan, kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam hotel A misalnya gitu. Maka di sini PPK melakukan proses pengadaan barang jasa melalui penyedia seperti biasanya, seperti dalam Perpres 16 2018. Nah, maka kontraknya terpisah dengan kontrak di dalam swakelola. Nah, tim pelaksana hanya mengatur proses pelaksanaan diklat tersebut, tapi untuk pengaturan asrama, tempat tinggal, ruangan ini dilaksanakan oleh PPK pada BKD kabupaten saya begitu. Nah, ini sehingga disinilah muncul dua kontrak. Nah, pertama PPK berkontrak dengan penyedia terkait hotel, penginapan dan sebagainya. Kemudian PPK berkontrak dengan tim pelaksana. Dalam hal ini diklat provinsi, badan diklat provinsi. Ini contoh tipe kedua. Kemudian kita lanjut pada pelaksanaan swakelola tipe 3. Jadi di sini yang saya jelaskan seperti yang jelaskan sebelumnya. Penyelenggaranya, pengawasan dan persiapan itu dilaksanakan oleh instansi itu sendiri, tapi yang pelaksana kegiatan tersebut adalah ormas. Nah, ormas ini tolong diperhatikan ya, bukan ormas-ormasan, tapi adalah ormas yang sudah terdaftar. Bukan sebatas ormas, tapi adalah ormas yang sudah terdaftar secara hukum. Nah, di sini kita lihat bagannya yaitu PA-KPA, penanggung jawab anggaran, di mana dia menetapkan lagi tim persiapan dan tim pengawasnya. Kemudian di sini ada PPK untuk persiapan berkontrak dengan pengurus ormas. Di sini PA-KPA akan membuat MOU dengan pimpinan ormas. Jadi di sini adalah MOU. Kemudian untuk kontrak swakelola ini adalah PPK bersama pengurus yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, ini bedanya ya. Kenapa di sini ada kesepakatan kerjasama? Ya memang MOU. Jadi sebenarnya bahkan sebaiknya MOU ini dilaksanakan sebelum penetapan anggaran. MOU ini sudah dilaksanakan pada saat perencanaan awal tadi. Sehingga pada saat pelaksanaan tinggal berkontrak saja yang diatur. Nah, lagi-lagi misalnya dalam swakelola tersebut setelah diidentifikasi terdapat kebutuhan alat bahan dan material melalui penyedia. Nah, pengadaannya bagaimana? Ketika itu dilaksanakan oleh tim dari penanggung jawab, dalam hal ini PPK, maka dia berdasarkan ketentuan Perpres 16 2018 dalam pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kemudian ormas ini dapat melaksanakan kegiatan itu sendiri, maka yang melaksanakan pengadaan material ini adalah silakan dari tim pelaksana ormas itu sendiri jika mampu.
Gitu. Kita cukup PPK hanya melakukan identifikasi dari hasil pelaksanaan kegiatannya. Nah, RAB ini lagi-lagi disusun oleh pengurus ormas. Nah, di sini tiba-tiba misalnya pengurus pelaksana kegiatannya, baik tipe 2 atau tipe 3 ya, melebihi dari pagu anggaran misalnya, menyusun RAB melebihi pagu anggaran. Nah, disinilah di sini terjadi negosiasi antara PPK dan pelaksana kegiatan tersebut. Dilakukanlah nego, PPK berkata bahwa ini batasan anggaran saya. Nah, seperti ini, maka kita harus bisa lakukan cukup dengan anggaran seperti ini. Nah, di situ dibuatkan berita acara negosiasi. Kemudian ini pelaksanaan swakolola tipe 4. Nah, ini juga biasa kegiatan untuk dana kelurahan. Swakolola tipe 4 ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini seperti apa, Pak? Bagaimana? Apakah dia harus terdaftar di Kesbangpol atau bagaimana? Tidak, ini cukup kelompok masyarakat misalnya di desa itu atau kelurahan tersebut, cukup SK penetapan dari yang mengatur Pokmas ini. Contoh misalnya Karang Taruna, cukup dari SK itu saja, dari kelurahan atau dari desa. Ini cukup. Seperti misalnya kelompok pertanian, ini cukup biar SK Dinas Pertanian juga udah bisa. Ini sudah legal. Itu yang dimaksud dengan kelompok masyarakat. Bukan seperti ormas ya. Agak jadi beda perlakuannya. Nah, seperti biasa, lagi-lagi ini ada perbedaan swakolola tipe keempat ya. Nah, pada tipe keempat ini, penganggarannya ini dapat direncanakan langsung oleh tim pelaksana. Jadi yang melaksanakan adalah kelompok masyarakat. Nah, ini saya kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, jadi tipe 4 ini direncanakan sendiri, penanggung jawab, direncanakan sendiri oleh penanggung jawab dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Kemudian pelaksanaan dan pengawasannya itu adalah kelompok masyarakat. Nah, kita kembali ke tipe 4. Jadi di sini adalah perencanaan dan pelaksanaannya ini dapat langsung dari PA atau KPA, tapi bisa juga dari kelompok masyarakat itu sendiri gitu. Misalnya dana kelurahan ini. Nah, ternyata kelompok Pokmas berkata nih di Palura, Pak, kami bisa tidak buat kegiatan ini. Nah, ini diakomodir nih oleh Palura tadi sebagai pengguna anggaran atau KPA atau kuasa pengguna anggaran. Nah, dibuatlah sebuah kegiatan berdasarkan usulan dari Pokmas tadi. Nah, siapa pelaksana dan pengawasannya? Yaitu kelompok masyarakat. Nah, masyarakatlah yang mengawasi kegiatan tersebut gitu. Tapi bukan berarti di sini yang pengawasannya langsung dilepas, udah diserahkan semua masyarakat. Tidak, di sini ingat ada PPK, lagi-lagi pejabat pembuat komitmen. Makanya di sini kenapa ada bagian seperti ini ya. Nah, di sini pengguna anggaran, penanggung jawab barat di bawah ada UKPBJ, PJPHP, PPK. Nah, untuk awal dibuatlah MOU. Nah, MOU itu adalah kesepakatan dulu kerjasama nih antara pelaksana kegiatan dengan penanggung jawab anggaran atau KPA dari instansi tersebut. Nah, misalnya dana kelurahan membuat MOU dengan Karang Taruna. Nah, kemudian dilanjutkan siapa pimpinan pelaksana kegiatan. Nah, disinilah terjadi kontrak swakolola. Di dalam kontrak ini dijelaskan isinya terkait penggunaan biayanya, lagi-lagi bagaimana alur kerjasamanya, apa-apa yang akan dilaksanakan gitu. Misalnya dana kelurahan dan sebagainya. Nah, pimpinan di dalam Pokmas ini membuat tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, ini bedanya. Kalau di tipe 3, tipe 2, dan tipe 1, yang menyusun tim persiapan dan tim pengawas itu adalah PA. Namun di sini tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ini di sini dilaksanakan dibuat oleh pimpinan Pokmas itu sendiri. Ini membedakan tipe 4 dengan tipe yang lainnya. Ya, jadi persiapan kalau di tipe 3, 2, dan 1, persiapan dan pengawasan dibuat oleh penanggung jawab anggaran itu sendiri atau penanggung kegiatan itu sendiri. Namun di tipe 4 ini maka itu dilaksanakan oleh pelaksana swakolola, dalam hal ini kelompok masyarakat. Ini seperti contohnya dalam dana kelurahan ini, desa dan sebagainya. Cuma untuk desa itu diatur kembali lagi pada peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa desa.
Dalam hal dibutuhkan alat bahan material melalui penyedia, pengadaannya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Jadi, ketika Pokmas ini, misalnya nih Pokmas dari kelompok masyarakat, Pak, untuk bahan material silakan kami dari PPK saja yang mengatur. Nah, PPK lagi-lagi melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Dalam hal ini, apakah pengadaan langsung, tender, atau seleksi gitu, jika menggunakan tenaga konsultan. Nah, kenapa kita harus memahami pelaksanaan swakola ini, karena ini akan berdampak pada kebijakan penganggaran kita nanti. Ya, kita harus memahami nih tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Karena kenapa? Pada tipe 1 berbeda pada saat penentuan dalam RKA-nya. Tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe 4 silakan bisa dikelondongkan ya. Karena kenapa? Yang mengatur RAB itu adalah tim pelaksana berdasarkan hasil negosiasi dengan PPK. Kemudian untuk tipe 1 ini sudah dari instansi kita itu sendiri yang mengatur. Dan ini kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kalau tipe 1 ini sering kali kita laksanakan di dalam kantor kita itu sendiri. Contoh kegiatan penyusunan dokumen, misalnya dokumen Renja, Renstra, ini adalah kegiatan swakola tipe 1 gitu. Pelaksanaan swakola untuk pelaksanaan tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ini, nilai pekerjaan itu tercantum dalam kontrak, sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh penyedia. Jadi kontrak untuk tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe 4 ini terkait pengadaan barangnya, misalnya di luar dari dalam RAB itu sudah memiliki komponen-komponen secara keseluruhan. Berbeda dengan tipe 1. Tipe 1 ini misalnya saya bilang tadi, penyusunan dokumen, honor kita sudah atur memang honor panitianya, ATK cetak pengandaannya misalnya penyusunan dokumen, biaya honorer tenaga ahlinya, ini kita sudah buat dari awal. Input outputnya itu sudah dari awal. Karena kita sendiri yang melaksanakannya, kita sudah tahu nih bagaimana mekanismenya. Pengawasan swakola itu. Jadi di sini PPK yang mengawasi kegiatan tersebut harus melakukan pengecekan, pengukuran progres kegiatan, kemudian melihat status, kemudian pertanggungjawaban. Nah, di sini dalam proses swakola ini dibuatlah pelaporan-pelaporannya. Bagaimana pelaporan berkalanya sehingga ditahu bagaimana mekanisme dari A sampai selesainya pekerjaan tersebut. Dan ini berdasarkan rincian waktu yang sudah ditetapkan dari awal. Penyerahan hasil pekerjaan dan sebagainya. Kemudian pertanggungjawaban kedua yaitu penyerahan hasil pekerjaan dapat dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai dilakukan 100%. Setelah pekerjaan tersebut sudah 100%, maka dilakukan serah terima pekerjaan kepada PA atau KPA. Oke sobat, kita sudah di akhir pembahasan materi kali ini. Nah, itu adalah garis besar penjelasan terkait pengadaan barang jasa melalui swakolola. Untuk video selanjutnya kita akan lebih detail lagi membahas satu persatu. Namun di sini saya lebih menggambarkan dulu secara umum apa itu swakolola dari semua mekanismenya. Semoga bisa menambah pengetahuan sobat semua. Dan jika ada kekurangan maka itu datang dari saya. Adapun jika ada beberapa yang perlu didiskusikan, silakan masukkan saya dalam komentar. Kemudian untuk materi dari pembahasan kali ini, saya akan masukkan dalam link deskripsi. Sekian, kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Sekedar juga saran kepada sobat semua untuk lebih memperdalam lagi dan lebih memahami terkait pengadaan barang jasa ini. Sebaiknya sobat semua untuk banyak mencari info-info, mengikuti grup-grup komunitas pengadaan barang jasa, sehingga bisa memperkaya pemahaman kita terkait pengadaan barang jasa baik secara umum dan secara teknis. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam